Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak mengucapkan selamat kepada para siswa sekalian yang telah diterima di SMK Negeri 2 Manado. Sebelum pemaparan materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, Julius Jimmy Poli SPD. Tugas sehari-hari sebagai guru yang mengajar mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan. Dan oleh pimpinan dipercayakan sebagai kepala program teknik komputer dan informatika. Materi yang Bapak akan bawakan pada saat ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah bagian dari konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang berjuang saat penjajahan hingga Indonesia merdeka. Pendidikan yang memerdekakan termasuk dalam kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019 hingga tahun 2024, di mana salah satu visi pemerintah Republik Indonesia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Sebagai rangkaian kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud telah mengeluarkan 4 paket kebijakan yang pada tahap pertama meliputi 1. Ujian sekolah berstandar nasional diganti ujian asesmen. 2. Ujian nasional tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Penerimaan peserta didik baru yang lebih fleksibel. Keempat kebijakan tersebut tentu saja belum cukup untuk menghasilkan manusia unggul melalui pendidikan. Hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru Indonesia yang profesional, berdaya, dan memberdayakan. Kembali ke materi pokok kita. Pendidikan yang memerdekakan. Apa sih itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa. Pendidikan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Pendidikan yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Pendidikan yang tidak melepas akar budaya bangsanya. Pendidikan yang manusiawi, pendidikan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang pertama, kemerdekaan. Kemerdekaan ini artinya memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih kompetensi sesuai minat mereka. Memberikan kemerdekaan kepada guru untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, kemandirian. Dengan kemandirian ini, siswa akan mampu menentukan pilihan yang benar dan bertanggung jawab atas resiko dan konsekuensi yang diakibatkan dari pilihannya tersebut. Memberikan kemandirian bagi siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Demikian halnya dengan guru.
Guru dapat mandiri dalam mengelola pengetahuan dan keterampilannya. Bahkan dalam sikapnya, guru dapat bersikap ramah, santun, adil, mendidik, menarik, mempesona, dan dicintai oleh seluruh siswanya. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Yang keempat, asas trikon, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dan dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Yang kelima, budi pekerti. Melakukan pendidikan yang seimbang dan holistik sehingga dapat menghasilkan insan-insan yang bijaksana. Pendidikan yang memerdekakan termasuk dalam konsep merdeka belajar. Dalam hal ini, kita diberikan kebebasan untuk berpikir, menentukan langkah yang tepat untuk bisa menjawab semua pemikiran tentang permasalahan pendidikan yang kita hadapi. Kita bisa menentukan treatment yang tepat tanpa intervensi terlalu jauh dari pihak luar. Asal semuanya berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Experience is the best teacher. Menjadi jawaban tepat atas permasalahan yang dihadapi. Kita bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman bisa menentukan langkah terbaik yang akan kita ambil. Akhirnya, konsep merdeka belajar harusnya dijadikan ajang untuk berani mencoba, berani berekspresi, berani bereksperimen, berani menjawab tantangan, berani berkolaborasi, dan berbagai keberanian lainnya yang memicu semangat untuk menjadikan pendidikan lebih baik dan bermakna. Sesungguhnya, pendidikan tidak hanya dapat merubah pola pikir dan kehidupan seseorang, namun dapat berdampak lebih luas lagi, yakni pada bangsa dan negara. Ketika hari ini kita diberi kebebasan dalam berpikir dan bertindak, maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Karena merdeka belajar memberikan peluang pada kita untuk belajar merdeka. Demikian materi yang Bapak bawakan hari ini, kiranya dapat menjadi bekal bagi para siswa sekalian untuk memulai pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Selanjutnya, tugas para siswa dapat menyimpulkan pengertian dari pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.